Selamat pagi Bu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan serta dengan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 6 April 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Selasa 6 April 2021, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Hidup kita telah disempurnakan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan justru di dalam kesempurnaan itu kita telah melalui peribadatan saat Jumat Agung dan juga perayaan Paskah di mana Kristus telah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa maut akibat dosa-dosa itu. Dan kini kita dinyatakan sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang tanpa celah dan tanpa noda. Dan demikianlah kita hidup berlaku di dalam hidup kekudusan bersama-sama dengan sekumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus itu. Tentu kita mengenalnya sebagai tubuh Kristus, pamatang Kristus, yakni gereja itu. Sekarang kita dijadikan Allah sebagai anak-anaknya. Bahkan ketika kita memandang salib itu, dan ternyata di sanalah pengorbanan yang tulus, buah daripada cinta kasih Allah yang paling agung. Ketika kita mengingat, ketika kita bisa memandang bahwa Yesus yang telah terluka di sana, tangannya yang telah dipakukan ke salib itu, dan kakinya juga yang telah dipakukan ke salib itu, bahkan lambungnya yang telah ditusuk oleh tombak itu. Dia tetap memanggil kita, dia tetap mengarahkan kita. Bahkan kita diajak untuk mendekat, bahkan mendekap Yesus yang telah mengorbankan dirinya, mempersembahkan darahnya yang kudus itu. Darah tanpa noda dan celah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menyebut Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Ibu bapak saudara-saudara, dengan jelas dan begitu gamblang juga dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 itu, dia mengatakan bahwa dosa kita lah yang telah diampuninya. Keselamatan kita lah yang menjadi tujuan utamanya. Bahkan dia menyerahkan dirinya untuk disesah. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ini adalah ibarat sebuah pernyataan di dalam kuat kuasa ilahi itu, supaya ketika kita hidup di dalam persekutuan kita, mari kita menjaga kekudusan kita. Karena darah yang kudus itulah yang menyucikan kita. Dan itu juga harus kita pakai untuk menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, menyucikan pandangan kita, untuk tetap terarah, terfokus kepada Dialah satu-satunya keselamatan, Dialah satu-satunya kehidupan, Dialah satu-satunya kebangkitan, dan Dialah satu-satunya yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan bagaimana dia mengorbankan dirinya, diidentikan dengan seekor domba yang tidak pernah melawan terhadap orang-orang yang menyembelihnya, dan bahkan terhadap orang-orang yang menggunting bulunya untuk dijadikan sebagai bahan pakaian. Bahkan ketika domba itu juga digiring kepada pembantaian, dia tidak akan pernah berontak ataupun melawan kepada tuannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, darah domba anak Allah itulah
yang sangat-sangat berperan untuk menyucikan kita. Oleh karena itu, marilah kita pakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, menikmati hari-hari kita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita di dalam satu persekutuan yang kudus itu, di dalam satu persekutuan anak domba Allah itu, sama seperti ketika kita memasuki pintu gerbang kerajaan Allah, ketika kita memasuki peribadatan kita, hati kita harus tersentuh, bibir kita harus bergumam, dan mulut kita juga harus turut bernyanyi seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu. Dia selalu melipat tangannya ketika dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya di dalam satu persekutuan, di dalam koinonia di tengah-tengah gereja itu. Ada satu nyanyian yang sering kita dengar, "Ku masuk ruang maha kudus." Itu adalah merupakan gambaran kehidupan orang-orang Kristen yang telah ditebusnya di dalam kekudusan darahnya. Oleh karena itu, mari kita implementasikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang tertebus, di mana tercurahnya darah Kristus di bukit Golgota itu adalah untuk kita, untuk keselamatan semua manusia, di mana kita yang tersakiti, di mana kita yang kadang-kadang di tengah-tengah dunia ini mengalami banyak pergumulan. Oleh karena Kristus, sang anak domba yang menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya, turut menyucikan kita, supaya kita bergegas untuk menerima dan bahkan merebut hati Allah kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Janganlah mempermainkan karya-karya Kristus, karya-karya Allah di dalam penyelamatan atas diri kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita layakkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Mari kita perbaharui sikap kita, harapan kita juga di dalam menuju suatu kegiatan pelayanan yang istimewa setelah Paskah ini. Setelah kita menerima kebangkitan Kristus itu, kita harus bangkit kembali. Kita harus bagaikan seorang bayi yang baru lahir, yang selalu haus dan rindu akan susu yang layak untuk kita minum, untuk kita konsumsi. Dan di sana Allah telah menyediakannya. Konsumsilah hal-hal yang baik yang telah diperankan oleh Yesus. Konsumsilah apa yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupanmu, supaya kita tetap menjadi anak-anaknya yang setia dan turut serta di dalam program kerajaan Allah. Tercapainya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini tergantung bagaimana sikap kita untuk menerima kebangkitan Kristus sebagai lambang daripada pergerakan iman kita yang sempurna menuju terang sorgawi. Dan dalam masa-masa pandemi ini juga kami selalu mengingatkan Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita tetap jaga kesehatan kita. Pengorbanan darah Kristus itu juga tanpa noda dan celah itu harus kita jadikan sebagai bukti bahwa kita juga tidak mau terhanyut oleh karena apa yang telah ditaburkan oleh dunia ini. Tetapi kita harus menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan menerima damai sejahtera Allah selalu dalam hidup kita. Oleh karena itu, salam sehat dan salam sejahtera. Lakukanlah aktivitasmu sesuai dengan peran kasih Allah yang telah ada dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah mempersembahkan anak-Mu Yesus Kristus, darahnya yang kudus, tanpa noda dan celah itu. Itulah yang menebus kami dari lembah maut dan kuasa iblis. Terima kasih atas pengorbanan anak-Mu, kami telah menerima, menyambut, dan bahkan menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, melalui Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan yang melayakkan kami untuk selalu setia meneladani karya-karya Kristus itu sebagai sesuatu yang terindah dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus dan mulia. Sertai kami dalam satu hari ini, dalam setiap pekerjaan, aktivitas, serta pelayanan kami. Biarlah kami melayani dan bekerja sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan rencana kerajaan Allah yang harus berkembang kemanapun kami pergi, kami harus tetap bersama-sama dengan Kristus. Karena Dialah yang menempatkan kami, memposisikan kami di tengah-tengah dunia ini
menjadi pemberita-pemberita Injil. Dalam Kristus Yesus, kami mau mempersembahkan hidup kami, berikan kesehatan dan umur yang panjang, serta Engkaulah yang memelihara setiap hati dan pikiran kami untuk tetap tertuju memuji dan membesarkan nama-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.